Kita langsung minta pandangannya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Mbak Aspinawati, bagaimana Anda melihatnya perubahan warna seragam Satpam menjadi warna coklat menyerupai polisi? Ya, sebetulnya warna seragam itu cuma di ujungnya kan. Sebetulnya peraturan ini kan mengatur dua yang paling penting, satu Pam Swakarsa dan soal jasa pengamanan gitu. Nah, di tingkat yang Pam Swakarsa maka fungsi keamanan, menjaga keamanan dan ketertiban itu di outsourcing kepada swasta, kepada sipil gitu ya. Dan itu kan Undang-Undang Dasar mengatakan yang menjaga keamanan ketertiban kepolisian, dan itu sangat ketat karena abuse of power-nya sangat tinggi. Polisi yang sudah terlatih saja masih ditemui salah-salah penerapan, apalagi yang bukan. Selain itu nanti potensi konflik of interest-nya menjadi tinggi sekali ya, karena misalnya jasa pengamanan itu akan harus mendapatkan surat izin operasional dan hanya bisa mendapatkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Polda. Artinya nanti ada kekuasaan yang besar di tingkat polisi, tapi juga dalam konflik-konflik banyak sekali antara korporasi dengan masyarakat adat, petani, buruh, dan kemudian ada pemukulan oleh penjaga di perusahaan, satpam misalnya gitu ya. Nanti ketika dilaporkan ke polisi itu sudah ada konflik of interest, dan dalam soal konflik kepentingan ini kan tidak harus terjadi gitu ya. Jadi ini bukan soal suuzon atau husnuzon gitu, tapi undang-undang seperti administrasi pemerintahan dan lain-lain mencaratkan konflik kepentingannya tidak boleh ada gitu. Bukan akibatnya, ngomong hukumnya konflik kepentingan yang harus dijaga. Saya pikir itu yang lebih penting ya daripada soal baju coklat. Baju coklat itu pada akhirnya memang mengecoh seperti kata Bung Haris tadi, tapi dia ada pada ujungnya sekali gitu. Baik, kita ingin ke Ahmad Ramadan, Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri. Bagaimana tanggapan Anda atas kritikan-kritikan yang disampaikan oleh Mbak Aspinawati tadi dan juga Mas Haris Azhar? Silakan, Pak. Baik, makasih Mbak. Jadi saya menjawab, Pak. Ketika kalau terlihat baju coklat-coklat itu dianggap menakut-nakuti, sebenarnya begini, Mbak. Orang yang melihat baju coklat-coklat itu yang diharapkan adalah merasa nyaman. Oh, ada polisi nih kan, berarti dia merasa kondisi ini merasa aman. Tapi sebaliknya, pelaku kejahatan atau calon pelaku kejahatan ketika melihat baju polisi atau baju coklat-coklat yang dibilang tadi, tentu dia merasa khawatir. Niat untuk melakukan kejahatan itu akan batal karena ada petugas tersebut. Jadi kita jangan melihat baju coklat tadi dianggap sebuah sosok untuk menakut-nakuti. Kemudian saya sampaikan peraturan kepolisian nomor 4 tadi bukan bicara tentang seragam saja, tapi hanya satu pasal, di pasal 17 itu di dalamnya mengatur tentang pakaian seragam. Tadi sudah disampaikan bahwa Peraturan nomor 4 tahun 2020 itu mengatur tentang pengamanan swakarsa, di mana yang pertama adalah satuan pengamanan, yang kedua satkamling. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Haris Azhar yang mengatakan sebaiknya kita tidak mengurus seragam saja. Bukan, kita banyak yang kita urus. Cuma maksudnya ini seragam ini adalah salah satu bagian daripada isi dari peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 tadi. Yang mana tadi disampaikan adalah untuk menambah penggelaran fungsi kepolisian. Saya sampaikan tadi fungsi kepolisian itu terbatas, di mana peran dan fungsi satpam dan anggota kepolisian itu tentunya berbeda. Kemudian yang terakhir tentang pemberlakuan, artinya tidak serta-merta sejak dikeluarkannya peraturan nomor 4 tahun 2020 bulan Agustus tahun 2020 kemudian seluruh satpam harus baju coklat, tapi diberi waktu. Jadi sampai 1 tahun ke depan, artinya sampai masa 1 tahun ke depan penggunaan baju yang sekarang ini masih dinyatakan berlaku. Itu sementara itu, Mbak. Pak Ahmad Ramadan, tapi mengapa kalau hanya untuk mengecoh tidak menguatkan pendekatan soft power dari kepolisian sesuai dengan fungsinya masing-masing? Pengamanan swakarsa dari satpam, kemudian dari polisi juga sesuai tupoksinya saja, Pak. Tidak harus dianggap mengada-ngada tadi seperti kata Bang Haris Azhar.
Sebenarnya tidak mengada-ngada. Tadi intinya untuk menambah penggelaran fungsi kepolisian. Jadi bajunya sama, tugas pokoknya berbeda. Tapi kalau kita tadi mengatakan melihat, ya mungkin terlalu mengada-ngada kalau melihat baju coklat itu dibilang jadi takut. Yang saya katakan tadi, ketika kita melihat baju coklat takut, ada rasa bersalah atau ada rasa sesuatu yang ingin diperbuat. Ya mohon maaf, misalnya ada seorang pencuri ketika melihat seorang polisi, tentu pasti ada ketakutan di dalam dirinya. Tapi saya rasa bagi orang yang ingin hadirnya polisi itu ada, rasa nyaman di dalam dirinya akan tumbuh ketika melihat petugas kepolisian. Oke. Pak, Begitu, begini Mbak. Pak, tadi juga ada beberapa hal yang belum terjawab. Pertama adalah budgetnya bagaimana nanti untuk pengadaan seragam baru Satpam ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menanggulangi soal konflik of interest-nya Pak. Tapi nanti ya kita jawab usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.